Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Royan Mart Jepara. Toko ini kita buka 6 bulan yang lalu. Terus perkembangannya luar biasa. Saya tertarik untuk Q&A dengan ownernya, ya, karena ownernya masih muda, perempuan, ya, sehingga saya sangat tertarik mau ngobrol banyak, ya. Sebelum ngobrol kemarin kita sudah sortir beberapa pertanyaan di VT sama di YouTube. Kita sortir pertanyaan yang paling banyak muncul, kurang lebih ada 10 pertanyaan, dan saya sudah janjian sama ownernya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu, kita ngobrol sama ownernya. Yuk masuk. Itu program desa. Nah, ini tokonya luar biasa. Nah, ini tokonya kurang lebih lebarnya 15, cuman yang sebelah dibuat kosmetik, ya. Kalau kosmetik konsepnya ownernya sendiri. Kalau ke belakangnya kurang lebih di 12 meter. Tokonya padat sekali ini. Kalau mau tahu grand openingnya tinggal di searching aja grand opening Royan Mart, ya. Nah, selengkap ini dulu pas grand opening belum selengkap ini, ya. Belum selengkap ini, kita ngobrol sama owner. Yuk sini. Nah, ini ada ownernya. Selamat siang, Bu. Ya. Jadi begini, Bu, kita memang sengaja mampir ke sini untuk Q&A, tanya jawab. Kita sudah sudah cari pertanyaan yang paling sering muncul, kurang lebih ada 10 pertanyaan. Jadi kita santai aja, ya, Bu. Santai, kita ngobrol, berbagi, karena banyak sekali sahabat Toko Mandi Indonesia yang mungkin sebenarnya sudah punya modal, hanya takut. Ini pertanyaan pertama dari Adi Gagap, sumbernya ini dari TikTok. Yang pertama, kenapa memutuskan usaha minimarket yang modalnya besar? Tuh, Bu. Kenapa memutuskan, Kenapa memutuskan usaha minimarket yang modalnya besar? Sebenarnya itu untuk memutuskan minimarket itu saya membutuhkan riset 2 tahun, ya Pak. Nggak bisa langsung berjalan seperti ini. Karena kenapa minimarket? Karena kebutuhan sehari-hari itu juga berjangka panjang kalau menurut saya. Untuk masalah modal itu relatif sih, bisa modal sedikit ataupun besar juga, karena sesuai dengan kemampuan pangsa pasar kita gitu kan. Jadi ya emang saya memutuskan membuka minimarket ini dengan jangka panjang. Risetnya yang 2 tahun, ya, Bu? 2 tahun saya menentukan. Apa aja itu, Bu? Risetnya mulai dari apa? Pertama, otomatis ini bisnis sampingan, ya Pak, bukan bisnis utama. Bisnis utama. Yang kedua, saya melihat kebutuhan pokok itu selalu dibutuhkan masyarakat, dan saya di sini itu melihat jarak lokasinya juga lumayan strategis, ya Pak, ya. Itu yang menurut saya lebih spesifiknya di situ. Ini kalau ini tambahan dari saya, Bu. Ini kan lokasi bagus, ya. Terus sebesar ini. Kenapa dulu tidak memilih franchise Indomaret atau franchise Alfamart? Kenapa memilih sendiri pribadi? Ya karena saya sifatnya itu suka dengan tantangan, Pak. Saya nggak bisa langsung instan terima. Nanti saya nggak bisa belajar di situ. Siap. Dan notabene sedikit banyak itu saya tahu hal masalah manajemen gitu. Ini pertanyaan kedua, Bu, dari Om Cek Separuh. Apakah Ibu punya atau Kakak punya usaha lain selain usaha minimarket? Bagaimana membagi waktunya? Punya. Kalau ditanya punya usaha lain, punya. Karena bagaimana membagi waktunya, Bu? Cara membagi waktunya adalah ini sangat berbeda, Pak, dengan usaha yang satunya. Karena usaha yang satu saya berbasis di online. Dan yang ini berhubungan sama user langsung, sama customer langsung, otomatis cara membagi waktunya beda, ya Pak. Dan online pun itu saya bisa mengerjakan dimanapun dan kapanpun. Di sini pun saya masih bisa menjalankan. Jadi konsepnya beda dan cara membagi waktunya beda. Kadang tengah malam saya mengerjakan project online. Kadang juga mengerjakan planning bulan depannya untuk toko ini. Sampai tengah malam, Bu? Iya. Karena waktu produktif saya itu malam, Pak. Malam dengan waktu yang tenang. Karena kegiatan pagi saya nggak bisa produktif. Ngurus anak dan lain-lain, ngurus keluarga. Ini beliau ini ibu rumah tangga, ya. Sahabat Toko Mandi Indonesia, beliau ini rumah tangga yang sudah punya riwah sekali pasti, ya. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya riwah sekali, tapi beliau masih punya luar biasa usahanya. Ya karena basic, ya Pak. Pertanyaan ketiga, Bu. Nah, ini ada kaitannya sama tadi berarti. Seberapa percaya Kakak kepada karyawan atau pada pegawai? 95%. 95%, ya. Kenapa percaya?
Ya karena emang saya harus percaya dulu Pak. Ketika karyawan dikasih kepercayaan, dia punya leluasa untuk mengusahakan di toko ini. Karena semua wilayah toko ini adalah miliknya karyawan, bukan milik saya. Pertanyaan keempat, ya ini saya manggilnya Ibu ya. Bagaimana cara menaikkan omset toko Kakak? Nah, jadi ini memang harus dijawab Bu, karena luar biasa. Ini toko 6 bulan hampir kenaikannya 100% dari omset awal, begitu ya. Memahami strategi marketing sih yang pertama. Strategi marketing itu jabarannya luas sekali. Ya, kalau saya membahas ilmu nggak bakal ada habisnya. Jadi yang pertama itu saya selalu mensupport anak-anak karyawan untuk selalu tetap berpikir produktif ya. Punya ide apapun nanti saya terima, saya pertimbangkan, terus kita action atau kita pergerakan gitu kan. Yang kedua itu saya selalu mengadakan promo-promo harian ataupun mingguan, baik itu berjumlah sedikit ataupun banyak. Biasanya kayak gini, ini tuh namanya promo mingguan Pak. Saya adakan 2 minggu sekali. Ini yang edit siapa Bu? Yang edit ada tukang editnya sendiri. Anak-anak toko? Enggak sih, kita kerjasama sama tukang edit, kita bayar biasanya per bulan. Oh gitu. Ya. Terus kita mengadakan Jumat Berkah itu yang pertama. Kenapa? Jumat Berkah itu gimana Bu konsepnya? Kita mengeluarkan biaya, kita target misal 200.000 per hari, kita bagi ke snack ya Pak. Entah nominalnya 3.000, 5.000 atau 10.000 yang terus? Kita dalam 200.000 itu mendapatkan berapa nanti kita kasih secara cuma-cuma pada pelanggan. Iya. Yang belanja dikasih. Iya, terutama yang pelanggan atau yang pelanggan baru. Itu setiap hari Jumat sekali. Iya.